Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 4 Zaid, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 2, subtema 2 ya nak ya. Bu Guru akan menjelaskan materi pada KD Bahasa Indonesia yaitu KD 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, dan visual. Kemudian KD 3.4 yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Oke, kalian simak ya video pembelajaran yang akan Bu Guru berikan ini. Nah, materi yang pertama adalah upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Kegiatan di sekolah tidak terlepas dari kertas ya nak ya. Kertas biasa digunakan untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kamu baca bahannya juga terbuat dari kertas. Nah, kalian tahu tidak terbuat dari apa? Apa sih kertas itu? Ya, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Proses produksinya menggunakan mesin yang modern ya nak ya. Nah, kalian harus ingat nih, untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Hal ini mengingat pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Selain itu, dengan menghemat kertas, berarti kita telah menjaga kelestarian pohon di sekitar kita. Nah, ya, jadi jangan membuang-buang kertas ya nak ya, karena kertas dibuat dari pohon yang usianya 5 tahun. Dan kalau di dunia ini pohonnya sudah tidak ada atau sudah habis ditebangi, maka alam kita menjadi rusak karena tidak adanya pohon ya. Nah, kalian bisa lihat nih pada buku tematik halaman 59. Di situ tertulis manfaat dari kertas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kertas digunakan sebagai alat tulis. Yang kedua, kertas digunakan sebagai pembungkus makanan. Yang ketiga, kertas digunakan sebagai bahan media cetak seperti koran. Yang keempat, kertas digunakan sebagai bahan utama produk kertas seperti kalender dan buku. Selanjutnya, kertas digunakan sebagai bahan untuk media pemasaran, misalnya pamflet dan banner. Selanjutnya, kertas digunakan sebagai dokumentasi suatu peristiwa. Dan kertas juga digunakan sebagai bahan utama untuk pendidikan dan pengajaran seperti kertas lipat dan karton. Terakhir, kertas digunakan sebagai bahan pembuatan karya seni seperti origami. Kemudian, bisa juga digunakan sebagai bahan pelindung untuk pengiriman barang seperti kardus. Nah, itulah manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang kedua adalah teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Nah, biasanya teks petunjuk ini isinya sebagai arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks petunjuk, yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk menggunakan obat, petunjuk arah atau denah. Nah, ini adalah beberapa contoh teks petunjuk yang biasa kita lakukan. Nah, di sini yang pertama ada cara memasak. Yang kedua, cara pemakaian obat. Dan yang ketiga, cara untuk menghemat energi. Nah, di sini ada contoh teks petunjuk penggunaan listrik. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik harus dengan kondisi tangan yang kering ya, agar tidak kesetrum. Yang kedua,
tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Jadi, kalau kamu nih misalnya habis ngecas handphone, sebaiknya setelah handphonenya dicabut, casannya juga harus dicabut ya, agar tidak membahayakan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Nah, sebelum kalian mengenal teks petunjuk, kalian juga bisa membuat teks petunjuk yang disajikan dalam bentuk poster. Pada materi sebelumnya kamu telah belajar poster ya. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, dan menarik. Nah, berikut langkah-langkah pembuatan poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Yang keempat, dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Nah, itulah langkah-langkah membuat poster yang menarik. Tapi kalian sudah membuat poster yang kemarin itu sudah bagus dan sudah menarik. Ya, kalian hebat sudah membuat poster dengan baik. Terima kasih ya, Nak ya. Telah membuat poster dengan jelas, baik, dan menarik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Misalnya, kalian bisa gambar nih, gambar yang pertama. Bukalah tirai jendela saat pagi hari, gambarnya seperti gambar nomor 1. Yang kedua, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan berdaya lebih terang. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, tutuplah keran yang telah selesai digunakan dengan rapat. Jadi, teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster ini bisa kalian buat dengan menggunakan gambar-gambar sesuai dengan tulisan yang ingin kamu tulis. Jadi, tulisannya dengan gambarnya harus sesuai ya. Oke. Poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar atau benda. Contoh kegiatan menunjukkan upaya hemat energi. Nah, di sini adalah poster dengan menggunakan gambar. Nah, poster kan merupakan jadi poster itu bisa kalian buat dengan menggunakan gambar. Jadi, misalnya mandilah dengan hemat air, maka contohnya berhubungan dengan air. Terus, misalnya kamu ingin membuat poster tentang listrik, berarti gambarnya pun harus sesuai dengan temanya, yaitu dengan listrik, misalnya ada lampu dan lain sebagainya. Oke? Nah, syarat poster yang baik. Yang pertama, kalimat jelas, singkat, menarik, mudah dipahami, dan menggunakan kalimat ajakan. Yang kedua, gambar harus sesuai dengan tema ya. Yang ketiga, tata letaknya harus rapi. Yang keempat, warnanya harus cerah dan menarik. Yang kelima, ukuran poster biasanya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan. Jadi kalau tempatnya luas, berarti posternya pun harus yang besar. Atau sebaliknya, apabila tempatnya kecil, maka posternya pun harus sesuai dengan tempatnya. Oke. Selanjutnya, mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengampanyekan isi poster yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Jadi, poster juga bisa dikampanyein ya dengan cara-cara yang tadi Bu Guru sudah sebutkan. Oke, jangan lupa bahasa yang digunakan harus santun dan tidak boleh terlalu cepat. Oke, tadi sudah Bu Guru jelaskan mengenai materi pada tema 2 subtema 2. Nah, seperti biasa nih di akhir video kalian harus mengerjakan latihan soal ya. Yang kalian harus kerjakan adalah latihan pada buku pena halaman 118. Nah, yang dikerjakan muatan bahasa Indonesianya saja ya, nomor 1 sampai 5. Kerjakan langsung pada buku pena. Kalau di buku
Ini adalah tugas kalian ya. Kalian jangan lupa kerjakan latihan ini langsung pada buku pena kalian nomor 1 sampai nomor 5 muatan bahasa Indonesianya saja. Jika sudah, kirimkan jawaban kalian dengan foto yang jelas. Ya nak ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Bu Guru mengenai materi Bahasa Indonesia tema 2 subtema 2. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan home learning hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.